kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi matematika, uji kompetensi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 5 dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5. Ada di halaman 15 sampai dengan 16. Ini materi bab 1 operasi hitung pecahan. Baik anak-anak, ibu langsung ke pembahasan materi ini. Uji kompetensi anak-anak, ibu mulai dari soal pilihan ganda. Pilihlah jawaban yang benar. Baik, di sini ibu akan membahas mulai dari soal nomor 1. Nanti anak-anak harus berusaha untuk memahami materinya sehingga bisa mengerjakan secara mandiri. Soal nomor 1, hasil dari 4/7 ditambah 3/8. Baik, ibu bahas soal nomor 1. Di bawah sini anak-anak sudah ibu salin. Cara untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan ini, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Karena di sini penyebutnya 7 dan 8. 7 adalah bilangan prima dan 8 bukan kelipatan 7. Maka untuk menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 7 dan 8, ini langsung kita kalikan anak-anak. 7 dikali 8. Hasilnya adalah 56. Selanjutnya dikali silang. 4 dikali 8, 32. Ibu tulis di sini 32. Tandanya di sini tambah. Selanjutnya 7 dikali 3, 21 di sini. Sama dengan di sini per 56, ibu tulis per 56 di sini. 32 ditambah 21, 53. 53. Hasilnya adalah 53 per 56 anak-anak. Pilihan jawaban C yang tepat. Soal nomor 2 anak-anak, hasil dari 1/2/3 ditambah 5/6. Baik, ibu bahas. Di sini pecahan campuran 1/2/3 ditambah 5/6. Ini satu utuh yang ada di sini yang merupakan bilangan bulat, ibu pindahkan di sini. Selanjutnya kita samakan penyebutnya antara 3 dan 6. Di sini 3 bilangan prima. 6 adalah kelipatan dari 3. Maka KPK-nya langsung 6 bisa anak-anak. Sini, langsung 6. Atau kalau anak-anak masih ragu, bisa dicari KPK-nya dengan cara seperti ini. Nih. Kelipatan 3 adalah 3, 6, dan seterusnya. Selanjutnya kelipatan 6 adalah 6, 12, dan seterusnya. Ini sudah ketemu KPK-nya yaitu 6. Boleh seperti ibu, boleh dihitung dulu boleh. Selanjutnya 3 menjadi 6 itu dikali 2. Di sini dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. 2 dikali 2, 4. Tandanya tambah di sini anak-anak. 6 ke 6 tetap, berarti 5 di sini juga tetap. 1 kita tulis di sini, 1 utuh per 6 anak-anak. Selanjutnya 4 ditambah 5, 9. 9/6 merupakan pecahan tidak murni karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Bisa kita sederhanakan dengan cara membagi bersusun. 9 dibagi 6. 6 dikali 1 hasilnya adalah 6. Kita kurangkan. 9 dikurang 6, 3 anak-anak. 3 ini kita naikkan. Ini menjadi 3/6. Sini 3/6. Ini 1 utuh. 3 dibagi 3, 1. Bisa kita sederhanakan anak-anak. 6 dibagi 3, 2. Menjadi 1/2. 1 utuh ini kita tambahkan dengan 1 yang ada di sini menjadi 2. Selanjutnya setengah. 1/2. Hasilnya adalah 21/2 anak-anak. Pilihan jawaban C yang tepat. Lanjut soal nomor 3. Hasil dari 21/5 ditambah 1/5/8. Baik, ini caranya. Langsung kita jumlahkan. Ini yang bilangan bulat. 2 ditambah 1, 3. Ibu tulis di sini. Selanjutnya, di sini kita samakan penyebutnya. 5 dan 8. 5 bilangan prima.
8 bukan kelipatan dari 5. Langsung dikali anak-anak. 5 dikali 8, 40. Ibu tulis di sini. Selanjutnya dikali sila. 1 dikali 8, 8. Tandanya tambah di sini. Selanjutnya 5 dikali 5, 25. 3 utuh, ibu tulis di sini 3 sama dengan 3 di sini per 40. 8 ditambah 25 hasilnya adalah 33. 33 per 40. Pilihan jawaban C yang tepat anak-anak. Lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan operasi penjumlahan berikut. Operasi penjumlahan yang hasilnya 1, 5 per 6 adalah, baik di sini Ibu bahas satu persatu biar anak-anak jelas. Di sini 1 per 2 ditambah 1 per 3. Cara menyelesaikannya seperti ini. Bilangan 2 bilangan 5, 3 juga bilangan 5. Langsung kita kalikan. 2 dikali 3, 6. Nih, penyebutnya menjadi 6. Dikali silang. 1 dikali 3, 3. Ditambah dengan 2 dikali 1, 2. Ini sama dengan, Ibu sama dengan di sini. Hasilnya adalah 5 per 6. Jadi bukan jawaban yang tepat. Ke pilihan jawaban B sekarang. 1 per 3 ditambah 1 per 3. Ini 1 utuh. Ditambah dengan, di sini penyebutnya sudah sama 3. Berarti tinggal 1 ditambah 1. Ini sama dengan 1 ditambah 1, 2 per 3. 1, 2 per 3 anak-anak. Lanjut ke soal C. Ke pilihan jawaban C sekarang. Ini bukan pilihan jawaban yang tepat. Sekarang, nih 1 per 4 ditambah 1 per 3. 1 utuh Ibu tulis dulu di sini. 1. Selanjutnya KPK dari 4 dan 3. 3 bilangan 5. 4 bukan kelipatan 3, langsung dikali. 4 dikali 3, 12. Selanjutnya dikali silang. 1 dikali 3, 3. Tandanya tambah. 1, 4 dikali 1 di sini 4. Ini sama dengan 1 utuh. Selanjutnya 3 ditambah 4, 7 per 12. Sekarang ke pilihan jawaban D. 1 per 3 ditambah setengah. 1 utuh Ibu tulis dulu di sini 1. 3 dan 2 KPK-nya adalah 6. Selanjutnya dikali silang. 1 dikali 2, 2. Ditambah 3 dikali 1, 3. Sama dengan 1 utuh di sini. Ini per 6 anak-anak. 2 ditambah 3, 5. Hasilnya adalah 1, 5 per 6. Yang tepat berarti pilihan jawaban D anak-anak. Lanjut ke soal nomor 5. Hasil dari 2 per 3 dikurangi 1, 5 per 6. Ini cara Ibu menyelesaikan, kita jadikan semuanya ke pecahan biasa agar lebih mudah anak-anak. Caranya dikali ditambah. 3 dikali 2, 6 ditambah 2. Sini 8, berarti 8 per 3. Ini bentuk pecahan biasanya. Tandanya kurang. Selanjutnya di sini juga dikali ditambah. 6 dikali 1, 6 ditambah 5, 11. 11 per 6. KPK dari 3 dan 6 adalah 6. 3 menjadi 6 dikali 2. Maka pembilang juga dikali 2. 8 dikali 2, 16. Tandanya kurang anak-anak. Di sini, ini di sini 6, di sini 6 tetap. Berarti di sini tetap 11. Di sini per 6. 16 dikurang 11 sama dengan 5. Hasilnya adalah 5 per 6. Pilihan jawaban D yang tepat anak-anak. Soal nomor 6. Hasil dari 4, 3 per 4 dikurang 1 per 2. Baik, di sini Ibu bahas cara cepatnya. Ibu menggunakan cara seperti ini. 4 dikurang 1 hasilnya adalah 3. Selanjutnya KPK dari 4 dan 2 KPK-nya adalah 4. Karena 4 merupakan kelipatan 2 anak-anak. Selanjutnya di sini 4 menjadi 4 tetap. Berarti 3 di sini tetap. Tandanya kurang anak-anak. Selanjutnya 2 menjadi 4 dikali 2. Maka pembilang juga harus dikali 2. 1 dikali 2, 2. 3 utuh di sini Ibu pindahkan 3. Di sini per 4.
3 dikurang 2, 1. Hasilnya adalah 3, 1/4. Pilihan jawaban C yang tepat anak-anak. Soal nomor 7 anak-anak, hasil dari 6 dikurang 3, 1/8. Perlu anak-anak ketahui bahwa 6 ini adalah bilangan asli, sedangkan pengurangnya di sini adalah pecahan campuran. Caranya, yang 6 ini kita pinjamkan 1 untuk dijadikan pecahan 8/8. Tentu anak-anak masih ingat bahwa 1 itu sama dengan 2/2, 3/3, 4/4, dan seterusnya. Di sini Ibu pinjam 1, di sini tinggal 5. Yang 1 utuh kita jadikan pecahan 8/8. Selanjutnya dikurang dengan di sini 3. Ini dikurang dengan 3, 1/8. Nih, selanjutnya 5 dikurang 3 langsung bisa anak-anak. 5 dikurang 3, 2. Di sini sudah per 8, sama-sama per 8. 8 dikurang 1, 7. 7/8. Ini cara cepatnya. 2, 7/8. Pilihan jawaban C yang tepat. Soal nomor 8, hasil pengurangan yang hasilnya 5/8 adalah, baik Ibu bahas mulai dari pilihan jawaban A di sini. Ini 1/2 dikurang 3/8. Ini sama dengan 1 utuh. Ini Bu biarkan tetap dalam bentuk 1. 2 dan 8 di sini KPK-nya adalah 8 karena di sini 8 adalah kelipatan 2. 2 menjadi 8 dikali 4 atau dikali 4. 1 dikali 4, 4. Dikurang, di sini 8 ke 8 tetap, di sini 3. Ini sama dengan 1 per, di sini 8, 4 dikurang 3, 1. 1, 1/8. Bukan pilihan jawaban yang tepat. Di sini untuk pilihan jawaban B sekarang, lanjutkan. Kita jadikan pecahan biasa, dikali, ditambah. 8 dikali 1, 8 ditambah 1, 9. 9/8 dikurangi dengan 5/8. Di sini sama dengan 9/8 dikurang 5/8 hasilnya 4/8. Atas bawah dibagi 4, 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. Hasilnya setengah anak-anak, bukan jawaban. Sekarang yang pilihan jawaban C. Kita jadikan pecahan biasa, dikali, ditambah. 8 dikali 1, 8 ditambah 1, 9. 9/8 dikurang dengan 1/2. Kita jadikan pecahannya ini, kita samakan penyebutnya menjadi per 8. KPK dari 2 dan 8 adalah 8. 8 ke 8 tetap, di sini 9 tetap, tandanya kurang. 2 ke 8, ini dikali 4, berarti atas juga dikali 4. 1 dikali 4, 4. Ini sama dengan per 8. 9 dikurang 4, 5. Hasilnya 5/8 anak-anak, jadi pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban C. Soal nomor 9 anak-anak. Dayu memiliki 1/8 kg telur. Sebanyak 3/8 kg telur digunakan untuk membuat martabak. Sisa telur Dayu adalah titik-titik kilogram. Baik, karena ini telurnya digunakan, maka ini berkurang. Ini 1/8. Ini kita kurangi dengan 3/8. Sini caranya kita jadikan pecahan biasa dulu. 8 dikali 1, 8 ditambah 1, 9. 9/8 dikurang dengan 3/8. 3/8 ini sama dengan 9/8 dikurang 3/8, hasilnya adalah 6/8. Karena masih sama-sama genap, ini kita sederhanakan, dibagi 2 atas bawah. Sini sama dengan 6 dibagi 2, 3. Selanjutnya 8 dibagi 2, 4. Masih sisa 3/4 kg. Pilihan jawaban A yang tepat anak-anak. Soal nomor 10, Edo membagi semangka menjadi 8 bagian sama besar. Sebanyak 1/4 bagian dibagikan ke Siti, 3/8 bagian dibagikan ke Beni.
Banyak semangka yang dibagikan Edo adalah titik-titik bagian. Yang ditanyakan adalah yang dibagikan Edo. Berarti yang dibagikan adalah 1/4 yang diberikan kepada Siti, ditambah lagi dengan 3/8 yang diberikan kepada Beni. Ini sama dengan. Kita samakan penyebutnya. 4 dan 8 KPK-nya adalah 8 anak-anak. Karena 8 merupakan kelipatan 4. Nih, 4 menjadi 8 dikali 2, atas dikali 2, 1 dikali 2, 2. Selanjutnya ditambah. Di sini 8 ke 8 tetap, 3-nya juga tetap. Sini sama dengan. Di sini per 8, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Hasilnya adalah 5/8 anak-anak. Pilihan jawaban D yang tepat. Baik, Ibu lanjut membahas ke soal uraian anak-anak. Soal nomor 1, populasi penduduk dari suku Jawa adalah 2/5 dari penduduk Indonesia. Dan penduduk dari suku Sunda adalah 3/20 dari penduduk Indonesia. Berapa bagian populasi penduduk suku Jawa dan suku Sunda di Indonesia? Ini berarti kita harus menjumlahkan anak-anak. Ini jumlah dari suku Jawa 2/5 kita jumlahkan dengan populasi dari suku Sunda 3/20. Ibu tulis di sini penyelesaiannya berarti 2/5 ini ditambah dengan 3/20 di sini. Ini sama dengan KPK dari 5 dan 20 adalah 20 anak-anak, karena di sini 20 merupakan kelipatan 5. 5 menjadi 20 dikali 4, atas juga dikali 4, 2 dikali 4 sama dengan 8. Ini cara cepatnya biar anak-anak langsung paham di sini. Selanjutnya tandanya tambah, ini biar mudah anak-anak. 20 ke 20 tetap, 3-nya juga tetap di sini. Ini sama dengan, di sini per 20. 8 ditambah 3, 11. Jadi, populasi penduduk suku Jawa dan suku Sunda di Indonesia adalah 11/20 bagian. Soal nomor 2 anak-anak, populasi suku Batak di Indonesia 17/200 dari penduduk Indonesia. Populasi suku Madura di Indonesia 9/125 dari penduduk Indonesia. Berapa bagian populasi suku Batak dan suku Madura di Indonesia? Berarti ini kita jumlahkan. 17/200 di sini putuskan 17/200. Ini kita tambahkan dengan 9/125. Nih, perlu anak-anak ketahui KPK dari 200 dan 125 adalah 1000 anak-anak. Di sini tulis 1000. Di sini 1000. 200 akan menjadi 1000 dikali 5. 17 juga dikali 5. Ibu tulis di sini 17 dikali 5. 7 dikali 5 35. 5 dikali 1 5 ditambah 3 8. 85 anak-anak. Ibu tulis 85 di sini. Selanjutnya tandanya tambah. 125 agar menjadi 1000 itu dikali 8, maka 9 juga dikali 8. 9 dikali 8 72. Sama dengan di sini per 1000. Ini 85 ditambah 72 157. 157. Jadi populasi suku Batak dan suku Madura di Indonesia adalah 157. Ini per 1000 bagian. Lanjut ke soal nomor 3. Di Indonesia banyak bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Di antaranya adalah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Penggunaan bahasa Indonesia 1/8 bagian, penggunaan bahasa Jawa 3/10 bagian. Berapa bagian selisih penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari? Baik, Ibu bahas anak-anak. Ini yang namanya selisih, ini nilai yang besar kita kurangi dengan nilai yang kecil. 1/8 ini yang lebih kecil, yang lebih besar adalah
3/10 di sini. Jadi yang lebih banyak adalah penggunaan bahasa Jawa. Berarti Ibu tulis di sini 3/10 ini dikurangi dengan 1/8. Di sini sama dengan KPK dari 10 dan 8 adalah 40 anak-anak. 40 KPK-nya. 10 menjadi 40 dikali 4 atas dikali 4. 3 dikali 4 12. Tandanya kurang. 8 menjadi 40 ini dikali 5, atas juga dikali 5, 1 dikali 5, 5. Ini sama dengan di sini per 40. 12 dikurang 5 adalah 7. Hasilnya adalah 7/40. Jadi selisih penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari adalah 7/40 bagian. Soal nomor 4 anak-anak. Di sebuah perkampungan tinggal suku Jawa, Madura, dan Sunda. Penduduk suku Jawa 5/8 bagian, penduduk suku Sunda 3/16, dan sisanya suku Madura. Berapa bagian penduduk suku Madura pada perkampungan tersebut? Baik, di sini satu perkampungan ini yang terdiri atas 3 suku, ini berarti 1 utuh. Dikurangi dengan suku yang sudah ada yaitu suku Jawa 5/8. Dikurangi lagi suku Sundanya 3/16. Ini untuk menentukan banyak suku Maduranya, sama dengan 8 dan 16. Di sini KPK-nya adalah 16 anak-anak. Langsung Ibu tulis 16 di sini. 1 utuh ini sama dengan 16/16. Tandanya kurang. 8 menjadi 16 ini dikali 2 berarti 5 dikali 2. 5 dikali 2 10. Tandanya kurang. 16 ke 16 tetap, angka 3 kita pindahkan. Ini sama dengan di sini per 16. 16 dikurang 10, 6 dikurang 3 lagi, hasilnya 3. 3/16. Jadi penduduk suku Madura pada perkampungan tersebut adalah 3/16 bagian. Soal nomor 5 anak-anak. Peserta karnaval peringatan Hari Kemerdekaan RI terdiri atas 2/6 pelajar, 5/12 pegawai, dan sisanya masyarakat. Berapa bagian peserta karnaval dari masyarakat? Baik, Ibu bahas penyelesaiannya. Seluruh peserta karnaval itu berarti 1 dikurang, di sini pelajarnya adalah 2/6, dikurang lagi yang pegawai 5/12. Ini sisanya adalah dari masyarakat. 6 dan 12 KPK-nya adalah 12 ini karena 12 ada kelipatan 6, maka langsung KPK-nya 12, penyebutnya menjadi 12. 1 utuh sama dengan 12/12. Tandanya kurang. 6 menjadi 12 ini dikali 2 atas dikali 2. 2 dikali 2 4. Tandanya kurang. 12 ke 12 tetap, 5-nya juga tetap di sini. Ini sama dengan sini per 12. 12 dikurang 4 8, 8 dikurang 5 3. 3/12. Ini masih bisa kita sederhanakan, atas bawah dibagi 3. Karena ini masih bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 1 per 12 dibagi 3 4. 1/4 anak-anak. Jadi peserta karnaval dari masyarakat adalah 1/4 bagian. Lanjut soal nomor 6 anak-anak. Perhatikan asal suku dari beberapa siswa berikut ini. Baik, di sini sudah ada tabelnya. Dari suku Jawa 32 siswa, Bali 10 siswa, Madura 12 siswa, Batak 6 siswa. Jumlah seluruhnya di sini ada 60 kalau dijumlahkan ke bawah. Pertanyaannya, berapa bagian siswa dari suku Jawa untuk pertanyaan A? Berarti dari suku Jawa di sini adalah 32, Ibu bahas di sini untuk pertanyaan A. Suku Jawa berarti 32 di sini per 60. Ini kita sederhanakan anak-anak. Caranya kita bagi KPK dari kita bagi dengan FPP anak-anak, faktor persekutuan terbesar dari 32 dan 60 yaitu 4. Ini kita bagi 4. Seperti ini caranya. 32 dibagi 4, ini sama dengan 8.
60 dibagi 4 hasilnya adalah 15. Berarti suku Jawanya adalah 8/15 bagian. Ibu tulis di sini. Lanjut yang B anak-anak, sekarang yang B. Berapa bagian siswa dari suku Bali? Berarti 10. Ini per 60. Atas bawah ini pembilang dan penyebut kita bagi 10 untuk menyederhanakan karena FPB-nya 10 anak-anak di sini. 10 dibagi 10 1 per 60 dibagi 10 6. 1/6. Berarti yang dari suku Bali 1/6 bagian. Lanjut yang C di sini, Ibu tulis C di sini. Berapa bagian siswa dari suku Madura? Berarti 12 anak-anak. Di sini 12 per keseluruhannya adalah 60 anak-anak. Selanjutnya kita bagi FPB dari 12 dan 60 adalah 12. Ini sama dengan 12 dibagi 12 1, 60 dibagi 12 5. Jawabannya 1/5 anak-anak. 1/5 bagian. Ibu tulis di sini. Lanjut yang D. Berapa bagian siswa dari suku Batak? Ibu tulis D di sini. Suku Bataknya adalah 6/60. Nih. Atas bawah bisa kita bagi 6 anak-anak, pembilang dan penyebutnya. Di sini 6 dibagi 6 sama dengan 1. 60 dibagi 6 sama dengan 10. 1/10 anak-anak. 1/10 bagian. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri, pasti bisa. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.